Prof. Ridwan, selain dari program percepatan vaksinasi, apakah ada program-program lain yang bisa mendukung setidaknya menekan laju penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulsel, Prof. Ridwan? Baik, jadi secara epidemiologi, COVID-19 ini akan mengalami ledakan itu kalau terpenuhi syaratnya. Yang pertama, ada varian baru yang lebih ganas daripada Delta. MU gitu ya? MU itu tidak lebih ganas daripada Delta. Sekiranya MU lebih ganas daripada Delta, dalam setahun MU lebih mendominasi daripada Delta. Nah, sampai sekarang misalnya Indonesia masih 100% variannya adalah Delta. Dan Delta sudah terkontrol di Indonesia. Boleh dikatakan sepekan ini terkontrol. Mudah-mudahan sepekan ke depan kita bisa mengontrolnya sehingga tidak akan terjadi lonjakan pada minggu kedua pada Oktober ini. Syarat pertamanya tadi ada varian baru yang lebih ganas daripada Delta. Yang kedua, vaksin dihentikan. Kalau vaksin dihentikan, maka tentu stagnan imuniti masyarakat pada situasi sekarang. Yang ketiga, protokol kesehatan ditinggalkan 100%, maka itu pasti akan terjadi lonjakan. Jadi 3 syarat itu kalau dipenuhi semua, maka terjadi lonjakan ke gelombang ketiga, Mas. Sepanjang kalau kita bisa mengontrol 3 pendekatan itu, yang pertama varian barunya, yang kedua adalah vaksinnya, yang ketiga adalah protokolnya, maka COVID ini dapat dikontrol. Paling tidak untuk kalau kita bisa mencapai 1 pekan ke depan di bawah positivity rate 5%, maka saya yakin bahwa COVID ini pelan-pelan akan memasuki periode endemiknya, begitu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Pak Adnan. Pak Adnan, ini kalau kita lihat sikap atau perilaku masyarakat Kota Makassar ya, baik itu acara pernikahan, waktu malam minggu juga saya sempat jalan-jalan ya, keliling malam-malam dan melihat kondisi sekitar, anak muda masih banyak yang nongkrong, masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kalau dari Pak Adnan sendiri melihat kondisi saat ini yang memang masyarakat masih aja ada beberapa yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, kira-kira kita miss-nya di mana nih, Pak Adnan? Ya, seperti tadi disampaikan Prof, mudah-mudahan ya masyarakat kita tidak memenuhi kriteria yang ketiga tadi itu, ya abai gitu, ya mudah-mudahan, karena saya melihatnya mulai masyarakat merasa bahwa yang pertama adalah COVID ini sudah mulai melandai. Yang kedua, melihatnya mereka menganggap bahwa saya kan sudah divaksin gitu. Itu yang menyebabkan masyarakat banyak yang abai. Nah, sebaiknya ya pihak pemerintah Kota Makassar khususnya ya tetap gencar menyampaikan kepada masyarakat bahwa pesta-pesta yang kita lakukan tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan yang ada selama ini. Ya, saya melihat beberapa tempat mereka sudah banyak yang tidak menggunakan, merasa bahwa karena sudah divaksin, ya sudah kurang COVID, akhirnya kembali lagi seperti semula. Nah, kita harapkan kepada pemerintah ya supaya jangan juga belakangan ini sudah mulai agak berpangku tangan, ya tanda petik ya, karena melihat bahwa ini sudah mulai menurun. Vaksin juga sudah mulai berfungsi secara efektif gitu. Nah, kita ya stakeholder sebaiknya harus tetap bekerja sama secara maksimal. Ya, mumpung ini sudah mulai ada tren yang bagus gitu. Saya takutkan juga kalau itu tidak dilakukan, boleh jadi ya memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Prof tadi. Yang tidak bisa ditangkal sebenarnya itu adalah varian, itu yang agak berat kita tangkal. Tetapi kalau vaksin, ya vaksin dan protokol kesehatan, saya pikir itu adalah kerja-kerja maksimal secara bersamaan yang harus kita lakukan secara bersamaan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya yang harus diperketat gitu. Ya, syarat-syarat untuk melangsungkan resepsi pernikahan, ya saya pikir ya kepada Ibu Indira mohon untuk tidak dikendorkan gitu. Karena saya melihat ada beberapa acara keluarga yang saya hadiri, ya itu nampak sudah mulai masyarakat merasa tidak ada lagi virus.
Itu yang perlu digencarkan lagi, Ibu Indira. Ya, terima kasih, Ade. Baik, terima kasih Pak. Dan saya kembali ke Ibu Indira. Ibu Indira, adakah harapan-harapan yang ingin disampaikan mewakili program dari pemerintah Kota Makassar, Makassar Recover, yang memang kalau kita perhatikan di Kota Makassar, sikap atau perilaku masyarakat yang menggelar acara hajatan, resepsi, belum lagi anak-anak muda yang istilahnya nongki gitu ya, nongkrong bareng sama teman-temannya yang memang sedikit abai dengan protokol kesehatannya. Silakan Ibu Indira. Baik, terima kasih Pak Adnan. Siap, insya Allah dilaksanakan, bahwa memang saat ini kami betul-betul membutuhkan support dari masyarakat. Bagaimana kesadaran masyarakat ini tetap terjaga di semua tingkatan umur. Bahkan seharusnya yang kita harapkan anak-anak muda ini yang memberi contoh nih, bahwa mereka anak-anak muda harusnya dengan protokol yang benar dalam dimanapun mereka berada, walaupun mereka nongki bareng gitu, itu harus dengan protokol kesehatan yang benar. Nah, kami berharap masyarakat tetap waspada walaupun angkanya menurun. Jadi kita ini sebagai pihak dari pemerintah kota jadinya mau mengumumkan bahwa oke, angka kita sudah turun, tetapi takutnya masyarakat kesadarannya malah juga menurun gitu. Jadi kesadaran masyarakat harus tetap terjaga bahwa kita masih berperang melawan COVID, walaupun angkanya sudah menurun, tetapi harus tetap menjaga imun tubuh, menjaga protokol kesehatan. Dan satu lagi, kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha. Kemarin saya sempat ke Jakarta, betul-betul tidak bisa masuk mal kalau kita tidak terakses dengan Peduli Lindungi. Jadi nggak bisa kita hanya kasih lihat kartu vaksin dan masuk, tuh nggak bisa. Kita harus scan barcode. Kalau nggak bisa terakses, kita nggak bisa masuk mal. Bahkan restoran pun juga berlakukan seperti itu. Jadi yang belum vaksin dan kemudian tidak mempunyai akses Peduli Lindungi itu tidak bisa masuk ke mal atau ke rumah makan. Jadi kami berharap di Makassar juga bisa diberlakukan hal seperti itu, walaupun mungkin di awal pelaku usaha agak teriak-teriak bahwa kami kesusahan dengan sistem seperti ini, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa dan akhirnya bisa tetap kita jaga angka kenaikan atau lonjakan kasus COVID-19 di Kota Makassar. Baik, terima kasih Ibu Indira. Terakhir saya ke Prof. Ridwan. Prof. Ridwan, ini sebenarnya paling penting ya. Kita berbicara tentang vaksinasi. Apakah keefektifan vaksin ini dengan varian baru yang lagi-lagi ada lagi yang baru nih. Kemarin ada Delta, sekarang ada lagi MU. Nah, banyak juga masyarakat yang bertanya seperti ini, Prof. Ini kita sudah divaksin, apakah kita aman terhadap varian baru yang baru saja muncul gitu, atau seperti apa ini, Prof. Ridwan? Ya, jadi bisa didengar Bang Ade? Iya, silakan Prof. Jadi terkait dengan efikasi vaksin, poin pentingnya adalah bahwa vaksin itu betul-betul memberikan efek perlindungan yang cukup baik, apalagi setelah dosisnya lengkap gitu. Jadi dengan pemberian vaksin 2 kali itu memberikan perlindungan yang semakin kekini itu semakin kelihatannya semakin membaik begitu ya. Jadi itu juga yang menjadi salah satu tolok ukur mengapa kita perlu mengenjot vaksin ini. Kemudian tolong tadi pertanyaannya bagian akhirnya Mas. Kan sudah ada beberapa varian baru nih untuk keefektifan vaksin. Oke, paham ya. Ya, dengan adanya varian baru ternyata masih cukup efektif untuk memberikan perlindungan meskipun dibanding dengan varian sebelumnya itu mengalami penurunan karena katakanlah misalnya varian MU ini ternyata varian MU ini memiliki kemampuan untuk berlindung ya terhadap dia lebih kebal terhadap vaksin begitu. Tetapi dengan vaksin yang lengkap dengan protokol kesehatan yang baik, maka varian MU ini tidak menyebabkan kalaupun sakit tidak lebih parah, tidak lebih lama, kesembuhannya lebih cepat. Itu poin pentingnya Bang Ade. Dan dengan semakin tingginya yang cakupan vaksin, itu kan tentu akan terjadi perlindungan secara kelompok. Jadi memang ini harus digenjot. Makassar dengan 1.500.000 penduduknya mungkin membutuhkan 1 juta yang mau divaksin. Itu dengan 50% berarti masih butuhnya 50% lagi nih yang perlu divaksin. Kalau bisa dipercepat, karena dia akan menjadi barometer untuk Sulsel. Karena dulu itu kan Makassar itu 50-60 kasusnya adalah Makassar. Jadi kalau bisa kita mengontrol Makassar dan saya yakin itu bisa dilaksanakan karena kalau kita lihat tren positivity rate-nya kan semakin sangat bagus ini untuk Kota Makassar. Ini mestinya momentum yang harus dijaga. Jadi menjaga momentum ini dengan catatan intensif pada vaksinnya,
terutama juga untuk persiapan membuka sekolah, karena kalau di angka anak sekolah ini kan baru masih di bawah 5%. Padahal target kita kan mungkin 1-2 pekan ke depan sudah pembukaan tatap muka TPM gitu ya, pembelajaran tatap muka. Ini perlu menjadi catatan bagaimana menjangkau anak sekolah untuk mendapatkan vaksin. Yang kedua, bagaimana betul-betul menerapkan bahwa Anda sehat baru boleh beredar. Kalau Anda dalam zona hitam, jangan coba-coba beredar. Anda tidak akan diterima di public space, di mall atau di tempat-tempat layanan publik. Nah, itu kalau bisa segera diterapkan, itu sangat bagus untuk mengontrol, memutus mata rantai penularan. Mohon izin Mbak Indira, kalau bisa ini segera menjadi kebijakan pemerintah kota, bahwa peduli lindungi itu adalah syarat untuk Anda masuk ke layanan-layanan publik ya, ke mall, kemana-mana, sehingga kita saling melindungi begitu. Demikian Mbak Ade. Baik, terima kasih Prof. Ridwan atas waktunya hari ini ya, sudah kita sharing-sharing terkait dengan data COVID-19. Ibu Indira juga terima kasih ya atas informasinya dari Makassar Recover. Walaupun memang nantinya KMUMS ini sudah tidak ada, tapi masih ada program-program lanjutan seperti itu ya Ibu Indira, yang tetap menekan laju penyebaran COVID-19. Iya. Pak Iya. Nasution, terima kasih juga atas masukan-masukannya hari ini, luar biasa para narasumber. Tadi kita juga sebenarnya menunggu dari anggota Dewan tapi tidak sempat masuk, mungkin di lain kesempatan baru bisa. Dan tadi kita juga sudah dengar sama-sama Prof. Ridwan bilang kalau yang divaksin saja sebenarnya ini masih bisa terpapar COVID-19 tapi sedikit terlindungi. Apalagi yang belum vaksin gitu ya Prof ya. Jadi memang harus segera vaksin. Vaksinnya harus lengkap, dosis 1, dosis 2. Tadi juga Ibu Indira mengatakan bahwa walaupun data COVID ini menurun, jangan sampai semangat kita untuk patuh terhadap protokol kesehatan juga ikut menurun. Justru harus semakin ditingkatkan agar pandemi ini, PPKM ini segera berakhir dan tidak diperpanjang kembali. Baik, terima kasih. Saya De Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Ade, wabarakatuh. Bang Terima kasih Prof. Ridwan, Mbak Pak Indira. Indira. Pak Dan, makasih semuanya. Terima kasih semua. Terima Ya, kasih Prof. baik. Sehat-sehat semua. Siap. Sampai ketemu.